Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Amiluddin, saya mahasiswa STS TMI Bandung, Prodi Akuntansi dengan NPM 102180054. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Baiklah, kita mulai saja materinya. Baiklah, yang kita bahas pertama adalah ruang lingkup. SAK-MKM adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. SAK-EMKM merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Mengapa hal ini sangat dibutuhkan untuk usaha tersebut? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Pastinya, setiap pengeluaran dan pemasukan harus jelas dan harus seimbang agar usaha bisa lebih maju lagi. Standar yang digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah adalah etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Standar ini dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Selanjutnya ada ciri-ciri UMKM. Ciri-ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Dan ada juga asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lalu usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lalu selanjutnya ada kriteria UMKM. Jadi apa saja sih kriteria UMKM? Yang pertama ada kriteria usaha mikro, yaitu kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar. Dan yang ketiga, kriteria usaha menengah, yaitu kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Yang terakhir adalah laporan keuangan MKM.
Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan bagi sejumlah besar pengguna, misalnya kreditor dan investor, dalam mengambil keputusan ekonomi, serta pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Cara penyajian laporan keuangan EMKM telah disusun secara rinci pada ED SAK EMKM, yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif, serta lengkap. Minimal laporan keuangan tersebut terdiri dari yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi selama periode, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan EMKM, minimal ada 3 komposisi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan EMKM. Informasi posisi keuangan yang ditujukan untuk laporan keuangan telah disusun oleh ED SAK EMKM. Informasi ini terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang disajikan dalam laporan ini. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai unsur-unsur laporan posisi keuangan dalam ED SAK EMKM. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Aset sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu aset yang memiliki wujud dan aset yang tidak memiliki wujud. Lalu yang kedua ada liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki entitas saat ini untuk bertindak atau melaksanakan suatu dengan cara tertentu yang dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Dan yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas yang tidak memenuhi definisi liabilitas. Posisi yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebuah EMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, serta beban pajak pada suatu entitas. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi yang relevan untuk memahami kinerja keuangan. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi, bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Komposisi yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam ED SAK EMKM harus memuat tentang sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis selama hal tersebut terbilang praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan agar mendapatkan informasi yang tepat, akurat, serta relevan.
Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.